teman-teman semua yang tentu kami hormati dan kami banggakan, tadi sekilas terkait dengan pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Komarwati, Bu ya. Komaryati ya. Yang orang Sunda itu kadang-kadang suka kebalik-balik, Bu. Tametet aja. Betul. Oke, untuk selanjutnya Ibu, terkait dengan fenomena-fenomena sekarang kan Bu ya, dengan terkait tentunya adanya kebijakan penghapusan tenaga honorer, isu-isunya, kemudian di 2023 tidak boleh lagi tenaga honorer. Kemudian apa sih Bu yang tentunya disiapkan oleh teman-teman perawat dan juga Ibu sebagai yang dituakan tentunya di profesi perawat untuk bisa bahwa perawat ini harus tetap eksis gitu Bu di dunia perkesehatan, karena bagaimanapun juga tenaga kesehatan perawat ini garda terdepan, apalagi di pandemi COVID-19 kemarin Bu, yang mana luar biasa dampaknya. Kita tepuk tangan untuk kita profesi perawat, yang mana memang dari segi pengabdiannya itu luar biasa Bu. Dari segi pengabdiannya luar biasa, karena kebetulan juga istri saya juga sebagai tenaga kesehatan Bu. Jadi sedikit banyak memang waktu, tenaga, pikiran itu tercurahkan untuk menyelesaikan pandemi COVID-19. Nah, bagaimana tentunya dari Ibu sebagai perawat senior untuk memberikan hal-hal yang harus dilakukan untuk eksistensi perawat ini bisa terus berjalan gitu Bu, di tengah globalisasi yang ada saat ini Bu. Ya, yang jelas kita sebagai perawat itu sudah dikatakan perawat itu sudah memiliki STR, Pak. Wajib itu STR. STR betul ya, kan? Nah, jadi kami khususnya saya di RSJ tidak akan menerima perawat jika perawat tersebut saat mendaftarkan tidak memiliki STR. Karena itu adalah surat tanda registrasi seseorang perawat yang mutlak harus dipunyai oleh seorang perawat. Nah, dari sudah mendapatkan STR itu teman-teman perawat itu tidak berhenti di situ Pak. Jelas harus mencari sendiri ilmu-ilmu ataupun asuhan-asuhan keperawatan yang harus dia lakukan saat merawat pasien. Karena tidak harus juga selalu disuapin gitu. Karena teman-teman ini semua sekarang sudah ada di era milenial, sudah tidak musimnya lagi disuapin. Harus terus mencari dan mencari. Jangan dikatakan kalau dari atasannya tidak ada, ya sudah diem. Enggak seperti itu. Tapi tetap harus mencari agar ilmunya tetap bertambah dan kita di dalam melaksanakan asuhan sudah sesuai dengan zamannya. Apalagi saat COVID, kami pun merawat pasien COVID, dan saat merawat pasien COVID itu jelas-jelas kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Itu pun bukan diberi, tapi tetap mencari dan mencari. Selain kami pun tidak berhenti untuk memberikan ilmu saat kita merawat COVID ya, walaupun tidak COVID bukan berarti tidak harus mencari ilmu, tetap harus mencari ilmu dan mengaplikasikan ilmu teori yang didapatkan di sekolah sebelumnya. Gitu. Jadi jangan pernah ada kata berhenti dan tidak pernah ada kata bosan. Jadi karena kalau ilmu itu harus berkembang terus Bu ya, bersifat dinamis. Jadi memang jangan berhenti belajar Bu ya, apalagi memang untuk tenaga kesehatan ini kan complicated Bu ya, terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena kalau memang salah dalam penanganan kan biasanya masyarakat ya, berhubungan dengan masyarakat. Baik, kembali dengan program CSN Juara ini Bu, mungkin ada hal-hal yang perlu Ibu berikan arahan-arahan seperti apa sih Bu kepada dunia perawat-perawat junior mungkin atau di bawah Ibu untuk bisa terutama bisa lulus menjadi P3K Ibu di 2022 seperti itu. Ya, sekali lagi saya ucapkan dukungan dan apresiasi ya untuk DPKD khususnya yang melaksanakan tryout CASN.
Dan saya mohon tidak hanya satu kali, agar teman-teman terus terasah ilmunya saat nanti pelaksanaan rekrut CASN-nya. Nah, jelas kita harus perawat itu tetap 3 domain ya, kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu yang harus betul-betul kita junjung tinggi dan tetap harus belajar. Karena apalagi sekarang sistemnya sistem aplikasi. Bukan berarti perawat tidak bisa aplikasi, itu enggak. Tetap harus belajar dan belajar. Saat ini kalau tidak belajar aplikasi ya mohon maaf berarti sudah ketinggalan ya Pak. Ini sekarang aja kan sudah aplikasi, tapi saya yakin teman-teman semua di sini aplikasinya untuk mengaplikasikan sistem itu sudah luar biasa. Tapi 3 domain ini harus betul-betul dicari, dipelajari, dan dipahami. Yang kognitif, pengetahuan, ya teman-teman pasti sudah tahu seorang perawat itu harus seperti apa. Baik yang pendidikannya dari D3 ataupun yang dari nurse. Karena kita tidak menerima perawat eskap saja, tapi adalah perawat yang sudah lulus nurse. Ya, karena kalau eskap itu disamakan dengan D3, tapi nurse itu nantinya ujungnya menjadi perawat ahli pertama. Yang kedua afektif. Afektif kan perasaan ya, perilaku, dan harus betul-betul dijaga. Psikomotor, perawat bukan hanya pinter dari sisi teori, tapi tetap dari kita juga harus pinter dalam melaksanakan tindakan-tindakan keperawat yang harus kita lakukan terhadap pasien-pasien yang kita rawat. Bukan hanya percuma kali ya, pengetahuan pinter tapi psikomotornya nggak ada. Afektifnya bagus tapi pengetahuan dan psikomotornya tidak ada. Jadi ini harus balance ketiga poin ini. Itu dari sisi keperawatan ini harus dijaga yang 3 item ini. Jadi 3 poin itu menjadi hal yang fundamental Bu ya untuk seorang profesi nurse atau perawat. Nah itu juga bisa menjadi bahan sebagai bahan kompetensi bidang berarti Bu ya dalam pelaksanaan seleksi. Karena kalau untuk P3K sebagaimana diinformasikan oleh Panselnas, untuk pelaksanaannya itu 1 kali Bu. 1 kali tapi di dalamnya ada nilai SKD-nya, ada nilai sosiokultural, ada nilai yang disampaikan oleh Ibu tadi, nilai kognitif, dan 3 hal itu. Mungkin di dalamnya itu yang harus dipelajari dan diperdalami. Karena memang kalau untuk teman-teman biasanya untuk yang sudah bekerja lama ketika membuka formasi ASN baru kalah dengan yang fresh graduate Bu. Karena lemah dalam SKD biasanya. Tapi dalam SKB, dalam seleksi kompetensi bidang, karena pengalaman-pengalaman yang dimilikinya banyak, itu biasanya banyak yang besar di situ. Tapi permasalahannya adalah ketika sistem di PNS itu harus lulus dulu SKD, udah gugur terlebih dahulu. Nah, mudah-mudahan di tes P3K ini kita bisa merekrut sebanyak-banyaknya Bu. Kita Jawa Barat membuka 731 formasi. Mudah-mudahan semua formasi ini terpenuhi. Kalaupun misalnya belum ada yang dapat formasi, kita Pemprov Jabar berkomitmen secara bertahap Bu. Secara bertahap tahun 2022, kemudian 2023 sampai dengan mudah-mudahan semua ASN ini bisa diangkat. Mudah-mudahan semua tenaga perawat ataupun honorer ini bisa diangkat. Nah, kemudian Ibu terkait dengan langkah-langkah apa saja sih Bu yang misalkan sudah disiapkan oleh Ibu terutama mungkin untuk dalam satu profesi perawat itu supaya bisa mendorong untuk teman-teman itu untuk bisa lulus seleksi gitu Bu. Ada hal-hal khusus enggak Bu yang disiapkan gitu. Biasanya kan kalau untuk tenaga-tenaga nakes itu ada profesinya Bu ya. Untuk ada profesi perawat, perkumpulan ikatan bidan, kalau IBI, kalau sepengetahuan saya. Ada nggak Bu langkah-langkah yang dilaksanakan? Ya, yang pasti yang pertama adalah sabar dan ikhlas ya. Itu yang utama. Walaupun yang dari sisi belajar pengetahuan tadi pun itu utama. Tapi yang jelas kesabaran dan kejujuran dan keikhlasan itu katanya mudah diucapkan tapi kadang sulit untuk dilaksanakan. Nah, terkait langkah-langkah jelas ya teman-teman
ini semua sudah diberikan kesempatan ada pelaksanaan tryout. Jadi dari sebelum tryout teman-teman pernah juga mengikuti tes yang lain. Apa yang harus dipersiapkan adalah tadi belajar dan belajar dari pengetahuannya. Dan kalau yang baru lulus tadi itu kan dari pengetahuan oke lah, tapi dari keterampilan pelaksanaan tindakan itu bisa belajar ke kakak-kakaknya yang satu alumnus atau seperti apa. Tidak berhenti di situ, tapi betul harus tidak ada kata berhenti, tidak ada kata bosan untuk belajar mencari ilmu-ilmu yang mengarah nanti ke soal-soal CASN. Bukan udah tryout udah diem aja, nunggu aja, enggak seperti itu. Tetap harus belajar dan belajar, bukan hanya belajar dari buku, tapi mencari dari sisi keterampilannya. Karena perawat tanpa ada keterampilan ya bohong kali ya, karena tidak semuanya hanya dengan buku, tapi kita praktek yang lebih banyak. Kalau perawat kan 60-40, 60 itu adalah di sisi skill atau keterampilan, pengetahuannya itu bisa diartikan seperti itu. Tidak semuanya berdasarkan buku. Itu. Memang sangat panjang Bu ya yang harus dilaksanakan. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang instan Bu ya untuk bisa menjadi seorang ASN. Tentu hal sama juga berlaku untuk bisa mendapatkan profesi perawat, benar sih. Perlu proses yang panjang. Nah, mudah-mudahan dengan proses adanya kita tryout ini bisa juga sebagai salah satu ikhtiar kita tentunya bisa lulus menjadi P3K di 2023. Baik Ibu, selanjutnya terakhir harapan Ibu tentunya Bu kepada para perawat yang ada di Jawa Barat. Nah, untuk bisa menjadi ASN itu seperti apa Ibu? Harapan saya dengan adanya CAS ini semua yang ada di sini sesi 1 itu lulus semua. Itu. Amin. Ya, karena ya terus terang dimanapun rumah sakit itu pasti akan selalu membutuhkan perawat. Betul. Ya boleh dibilang hitungannya misalnya 5, tapi kenyataan di lapangan itu harus lebih gitu ya. Teman-teman yang sudah bekerja dirasakan ya minta ke atas ya udah cukup segitu, padahal kenyataan lapangan kan tidak seperti itu. Jadi harus harapannya semua yang ikut try out baik hari ini sesi 1 sesi 2 atau nanti di tanggal 27 pun itu ada perawat, itu saya berharap semuanya bisa lolos menjadi ASN. Amin, amin, amin. Tapi mohon harapan saya diikuti oleh teman-teman dengan belajar dan belajar tanpa ada kata capek dan bosan. Agar semuanya bisa berhasil dan sama-sama nanti menjadi seorang ASN yang pribadi yang rendah hati, model yang benar menjadi model dan ya dipastikanlah menjadi seorang yang profesional. Amin. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk narasumber kita. Memang sangat luar biasa tips dan triknya. Secara jelas, rinci tapi penuh makna. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi ASN sebagaimana yang kita harapkan. Baik, sebelum acara ditutup, mohon izin Ibu, mungkin kita akan mengundang dari narasumber Ibu pengadaan pemberdayaan dan informasi kepegawaian, tentunya terkait hal-hal terkait dengan pengadaan P3K. Nah, ini informasi yang sekiranya perlu untuk kita pelajari dan kita dalami. Mohon izin kepada Ibu Hermi Nuwijaya STMkom, karena memang kita dalam pelaksanaannya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Sesban, kita akan melaksanakan di tanggal 6 sampai dengan tanggal 20. Mudah-mudahan kita semua pada saat pelaksanaan diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dan juga kelulusan.